Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka dan anggota Bapak Kapolres Malaka yang diwakili Bapak Kabakot dan Ramil Malaka Tengah, dan Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, Bapak Ibu kepala sekolah, mama-mama dari PKK, singkatnya kita semua yang hadir, dan ada Ibu Ketua IBI paling ujung pakai seragam IBI. Syukur pada Tuhan karena kita semua ketemu dalam keadaan sehat. Mohon izin saya melaporkan kondisi vaksin yang sudah kita lakukan di Kabupaten Malaka. Itu kita sudah mulai dari bulan Februari, dan sampai hari ini itu vaksinasi ini dia bukan hanya satu kali, ada bisa 2 dosis kedua bisa sampai ketiga, bahkan mungkin nanti selanjutnya. Untuk saat ini sampai yang ketiga. Dosis pertama untuk Kabupaten Malaka itu kita masih di angka per hari ini 18.431 yang divaksin. Nanti sore akan ada sedikit update karena hari ini juga ada kegiatan vaksinasi. Kemudian dosis keduanya masih di 11.000 lebih. Dosis 3 402. Ini dosis 3 ini masih diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, bukan karena kami yang vaksin, kami duluan, tidak, tetapi karena tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien dengan gejala ringan sampai berat. Jadi itu pertimbangannya, tapi Bapak Ibu semua juga akan bisa divaksin yang ketiga. Nah, sedikit informasi, ini vaksin ini juga ada macam-macam. Ada Sinovac, itu buatan Cina, kemudian ada AstraZeneca, itu buatannya Inggris, kemudian Moderna itu dari Amerika. Dan saat ini ketersediaan vaksin di Malaka, jadi mulai dari Februari, tapi kita kecil bukan karena kami malas, tetapi ketersediaan vaksin secara nasional yang datang ke NTT itu memang terbatas. Jadi kami tiap minggu pergi ambil itu bisa hanya untuk 1.000 dosis. Kalau 1.000 dosis itu kalau kita simpan untuk tahap kedua berarti hanya suntik 500 orang. Kalau sudah ada info bahwa vaksinnya boleh diangkat lagi, itu berarti kita suntik 1.000 orang. Nah, untuk saat ini ketersediaannya di Dinas Kesehatan yang Moderna masih 3.920 dosis. Jadi kalau kita akan suntik saja karena dalam minggu depan kami akan angkat lagi ke Kupang. Kemudian yang AstraZeneca ada 290 dosis. Kemudian Sinovac itu ada 2. Ada yang 1 ampul itu untuk 10 dosis, ada yang hanya 2 dosis. Yang 10 dosisnya masih di 360 dosis. Yang banyak 2 dosisnya itu di 1.400. Nah, ini asalnya ada juga yang dari Dinas Kesehatan Provinsi, ada juga yang dari Polri, tetapi semua digunakan untuk vaksinasi bagi masyarakat Malaka. Kemudian kalau untuk tenaga vaksinatornya, itu vaksin itu harus dipersiapkan betul sebelum diberikan kepada masyarakat, karena harus ada timnya lengkap. Jadi tidak tangkap ambil langsung suntik, tidak ada. Jadi Bapak Mama jangan takut, mohon kita di ruangan ini memberi pencerahan kepada mulai dari keluarga. Tidak usah takut karena kesana itu didaftar dulu, kemudian nanti di screening langsung oleh dokternya, kemudian semua dilewati pemeriksaan tanda-tanda vital itu seperti tensi, ukur suhunya dan semuanya. Nanti akan divaksin oleh tim yang sudah terlatih. Setelah vaksin juga bukan langsung lari pulang. 30 menit harus ada di satu ruangan supaya lihat ada reaksi atau tidak. Karena vaksin ini kan benda asing yang disuntikan ke tubuh kita, tapi tidak boleh takut karena sudah diperiksa oleh ahli dan aman untuk diberikan kepada manusia. Akan ada beberapa reaksi, tetapi tidak semua. Ya, seperti tadi Mama Ketua sudah sampaikan, termasuk saya juga waktu terima vaksin Moderna itu
malamnya saya ukur pakai termometer di kamar itu, saya suhunya 37, itu termasuk panas, tapi tidak apa-apa, saya nikmati saja. Saya tidak minum obat penurun panas, saya tidak minum obat anti nyeri, jadi saya nikmati saja, tarik selimut, saya tidur diam-diam, pagi bangun ya masih sakit sedikit, bilang ngantuk, tidak apa-apa, bisa. Jadi jangan takut, itu yang modern. Kalau nanti yang akan kita berikan ke ibu hamil dan anak-anak sekolah kita, itu yang lebih ringan. Jadi itu selama kami vaksin di Malaka, tidak ada yang melaporkan bahwa sampai kejadian ikutan pasca imunisasi namanya KIPI, tidak ada. Hanya ada satu mama dari Kobar 5, tapi itu karena dia ternyata ada reaksi alergi akibat makanan, bukan karena akibat dari vaksinasi itu. Jadi jangan takut, intinya jangan takut. Kemudian tentang persyaratan untuk menerima vaksin, mohon izin Pak Kabak, saya akan cek, itu mungkin bukan umum, tetapi mungkin oknumnya yang salah info bahwa semua harus punya Android, itu nanti kami luruskan. Yang pasti semua tenaga kesehatan ini tidak seperti itu. Ya mungkin ada 1-2 yang mungkin dia guyon dan sebagainya, tapi saya akan telusuri. Ya, nah mungkin untuk kita yang tidak sering bepergian memang tidak apa-apa, tapi mungkin juga petugas sampaikan karena yang mau naik pesawat memang harus pegang ini, kalau tidak bisa naik pesawat. Kalau naik kuda bisa. Jadi ya untuk tenaga vaksinator kami coba atur. Memang saat ini orang kesehatan itu kami harus kuat, makanya diberikan vaksin Moderna duluan. Karena selain urus pandemi COVID ini yang masih belum berakhir, kami juga harus tetap suntik anak-anak sekolah vaksin yang namanya bias. Jadi Bapak Mama dalam minggu depan nanti setelah besok pencanangannya oleh Bapak Bupati, kita akan mulai. Jadi nanti anak-anak kita atur supaya mereka juga akan menerima vaksin, karena itu bulan imunisasi anak sekolah namanya bias, bukan bias yang lain, tapi bulan imunisasi anak sekolah. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk kemarin juga untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang akan tes ASN, PNS, dan yang P3K guru maupun non-guru, Bapak Bupati dan Bapak Wakil sangat memberi perhatian, jadi agar ada yang sangat kesulitan untuk rapid test itu bayar sendiri, Bapak Bupati dan Bapak Wakil membuat keputusan untuk kita bantu. Jadi kami orang kesehatan lagi tes nih. Kemarin hari Minggu Bapak Anies beri saya tugas rapid dengan hari Minggu, tapi demi anak-anak kita kami siaga. Akhirnya mereka bisa tes. Dan hari ini berakhir yang untuk guru. Besok kami mulai untuk yang ASN dan P3K non guru. Satu hari kami harus rapid 400 orang. Dan untuk menghindari kerumunan, kami bagi. Ada yang boleh rapid di 20 puskesmas. Jadi silakan datang ke puskesmas masing-masing, kitnya sudah kami bagi. Nah, saya sampaikan itu terkait untuk vaksinasi ini agar kita berhasil. Tugas kami untuk vaksinnya datang lebih banyak. Dalam minggu depan kami angkat lagi, sehingga saya sampaikan di sela-sela tugas kami yang harus mengurus banyak, Bapak Mama juga banyak tugas. Kehadiran kita di sini semua, saya mohon bantuannya untuk memberikan pemahaman kepada yang akan divaksinasi. Karena kami menemui ada yang menakut-nakuti dengan kita vaksin, daun, nabot, daun, hisona, kebal. Akhirnya bapak-bapak pada pulang karena takut. Saya bilang tidak, jarumnya hanya sebesar helai rambut, tidak rasa juga. Langsung gitu. Oh, dokter, kalau om begitu kami tidak takut, kami kena haesuran saja aman. Oh, ini lebih kecil dari haesuran. Jadi haesuran itu durinya rumput alang-alang. Oh, kalau begitu besok kami vaksin. Jadi kita di ruangan ini mohon bantuannya untuk memberikan pemahaman ini.
ada juga yang bilang hati-hati, nanti seperti tadi Mama Ketua sampaikan, nanti berapa hari lagi mati. Tidak, tidak akan mati karena ini sudah diteliti. Ya mungkin ada beberapa kejadian itu sangat kecil, jadi lebih baik divaksin daripada mati sia-sia. Karena masih ada di kita sampai hari ini yang positif itu sudah 500 lebih, yang masih isolasinya di angka 80 lebih ya. Kebetulan Ibu Ketua IBI ini Kabid P2P-nya yang tiap hari karena telepon karena ada yang meninggal, harus segera dikubur dan lain-lain. Kemudian mohon bantuan berikutnya dari Bapak Ibu semua, itu juga untuk menggerakkan sasarannya datang ke tempat vaksinasi. Yang sebenarnya kita harus ke puskesmas karena di puskesmas itu kan fasilitasnya lengkap. Tetapi setelah kita lihat bahwa kalau mama-mama harus naik ojek 200.000 untuk mencapai puskesmas atau 100.000 itu sangat berat. Ada juga yang berat sehingga kami dari dinas menyampaikan untuk ke puskesmas. Terima kasih banyak Bapak Kapolres dan jajaran sangat membantu. Kita turun ke desa-desa atau tergantung puskesmas. Jadi kita punya 20 puskesmas. Vaksinasi tidak dilaksanakan di rumah sakit, bukan karena tidak boleh, tapi rumah sakit kita siapkan untuk nanti kalau ada kejadian ikutan yang berat mereka siap. Jadi vaksinasinya ada di level puskesmas. Ya. Kemudian mohon bantuan untuk menggerakkan sasarannya, nanti kita akan atur 20 puskesmas nanti tinggal diatur desa A, B, C, D bisa untuk menerima vaksinnya, boleh di desa masing-masing. Nanti timnya kita siapkan ambulans standby. Tapi tidak boleh bilang, hei ambulans nih, pilihnya berarti labele bastona nanti bastoba. Tidak. Itu memang syaratnya. Jadi mobilnya harus siap di situ. Kemudian sedikit data untuk ya nanti kalau di sekolah nanti lebih teknisnya nanti dengan puskesmas masing-masing karena ada kegiatan juga yang ke sekolah-sekolah. Kemudian untuk ibu hamil dan ibu menyusui saya bacakan saja untuk kita tahu saja. Datanya sudah ada, nanti di lapangan kita menyesuaikan. Itu untuk data ibu hamil saat ini kita di Malaka itu yang ibu hamilnya totalnya ada 1.514 ibu hamil. Ini ibu hamil yang bisa divaksin. Jadi yang umur kehamilannya sudah 4 bulan atau 4 bulan sampai 9 ya, itu. Di bawah itu belum. Jadi bisa berbeda. Sudah dicatat di sini bisa berbeda karena ketika kita vaksin mungkin ada yang sudah melahirkan, ada yang memasuki umur kehamilan bulan keempat. Ya, itu ada macam-macam. Ada banyak, totalnya di 1.500. Ada puskesmas yang kecil, tapi ada juga yang sangat banyak. Ini paling banyak di Betun, 293 ibu hamil. Menyusul Nampalu 131, Weliman 138, WO juga banyak ini 130, Desikama 147. Ini saya baca menurut puskesmasnya. Kemudian di Kaputu ada 64 dan lain-lainnya. Nanti data ini bisa nanti diberikan juga ke Ibu Ketua untuk nanti dibantu. Dia akan berubah karena mungkin ada yang sudah melahirkan. Kemudian ibu menyusui itu sampai hari ini itu datanya 3.689 orang. Jadi kalau sasaran-sasaran ini dibantu gerakan oleh Bapak Ibu semua itu akan mudah ya. Sedikit terkendala itu ketersediaan vaksin, tapi sampai dengan minggu hari Sabtu kita selesaikan, hari Senin kita jemput lagi. Jadi minggu depan bisa digunakan untuk yang ibu hamil, ibu menyusui. Sedangkan untuk launchingnya besok kami sudah siapkan 410 dosis, tapi mudah-mudahan semua indikasi. Kalau belum pun namanya akan dicatat dan dia boleh mendapatkannya susulan setelah indikasi.
Ya, itu datanya. Kemudian ya nanti jangan takut karena akan di screening. Misalnya tadi seperti gula darah itu kan ada sebelum makan, sesudah makan. Tapi kami tidak terangkan di sini, saya dengan Mama Ketua tidak usah jelaskan itu, nanti malah pusing, jadi tidak usah. Nanti ada tim, ada dokternya yang akan melakukan pemeriksaan bahwa oh normal, nanti silakan menerima vaksinnya. Nah, kemudian nanti juga akan dijelaskan tidak ada pantangan makan apa-apa, jadi pulang makan saja. Ya. Jadi nanti data-data ini bisa lebih lanjut dengan puskesmas dan mohon bantuan mungkin nanti Ibu Ketua untuk Bapak Ibu-Ibu PKK membantu kami menggerakkan ibu hamil dan ibu menyusui dari kecamatan dan desa-desa. Tempat vaksinnya nanti dengan puskesmas masing-masing. Dan untuk tenaga, kita semua puskesmas itu ada tenaga dokternya. Seperti di Betun itu dokter umumnya ada 2, Pahiluka ada 2, kemudian Seon yang sementara 1, Kaputu itu ada 2, Nurobo, kemudian di Uduk Poho ada 2, WOE 2, Weliman 2, Bisigama 2. Jadi rata-rata 2, jadi nanti bisa diatur di puskesmas. Ya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan dulu kalau ada yang oh ya, mohon izin untuk besok. Jadi sudah siap, nanti kita menyesuaikan. Nah, besok ini memang ada beberapa kegiatan sangat banyak, tapi karena ini sudah direncanakan bisa tetap jalan. Untuk nanti ada 4 tim yang kami kerahkan karena 410 orang. Berarti harus ada tim lengkap tuh 4 tim yang ada dokternya dengan semua tenaga kesehatannya. Itu harus siap di sana karena di screening dulu baru bisa dilakukan vaksinasi. Mungkin ini saja, terima kasih banyak karena Ibu Ketua dan jajaran sangat memberi perhatian untuk tercapainya vaksinasi ini ya. Cita-cita kita 70%, berarti minimal kita harus suntik 70.000 orang sampai dengan Desember. Mudah-mudahan ketersediaan vaksinnya cukup. Kami sudah mengajukan permintaan bahwa kita tiap bulan itu butuhnya 31.000. Tetapi kenyataannya memang belum. Lalu mengurus vaksin ini juga sedikit sulit di awalnya karena aplikasi semua baik aplikasi, sehingga harus ada handphone yang ini atau harus ada internetnya. Jadi kemarin itu di awal kita sempat tidak dapat alokasi vaksin 2 minggu lebih ya, karena saya cek ternyata di provinsi itu masih membaca stok kita masih penuh, masih 11.000, padahal kenyataannya sudah kosong. Itu karena ada puskesmas yang tidak ada jaringan internet, dia tidak input, jadi terbaca di sana vaksinnya masih banyak. Jadi mereka habis vaksin harus lari ke Betun untuk input. Aplikasinya ada 5 Bapak Ibu. Jadi selain vaksin Bapak Ibu, kami juga harus kerja di internet, itu harus buka aplikasinya ada 5. Jadi aplikasi untuk lihat ketersediaan vaksin itu namanya Smile. Kemudian untuk lihat vaksinasinya dan lain-lain itu namanya NAR. Ya, kita sempat sampai salah input juga, kita bisa naik level PPKM level 4. Karena misalnya kita belum input, ada yang orang positif itu misalnya 100. Hari ini satu puskesmas dikasih habis 100 ini terbaca di pusat, kita langsung naik level PPKM level 4. Jadi itu juga kami mengisinya harus hati-hati, jadi banyak lika-likunya. Tapi kalau Bapak Mama semangat semua begini, Ibu Ketua PKK dan jajaran semangat, kami pasti akan semangat. Jadi luar biasa, ini dukungan yang sangat luar biasa. Jadi kami mohon bantuannya, gerakkan sasarannya dan yakinkan mereka bahwa lebih baik divaksin daripada tidak. Dari Polres Malaka sudah sangat bantu dengan beri pengumuman, jadi yang takut-takut jarum besar itu juga sudah mulai datang.
dengan mau mati itu juga sudah mulai datang. Jadi tambah lagi dengan ibu-ibu PKK meyakinkan Bumil Busui pasti akan lebih siap, karena itu luar biasa. Ini banyak kendala karena kadang yang ibu hamil ini saja kan larangannya banyak sekali. Tidak boleh makan sayur ini, sayur itu. Akhirnya yang jaga makan dada ayam, ibu hamilnya makan kuahnya saja. Jadi mungkin tolong dibantu untuk penggerakan sasarannya. Kami sangat mohon bantuannya. Ini saja, terima kasih banyak dan mohon bantuan Bapak Mama agar kita bisa mencapai herd immunity. Cita-cita kita Desember, kalau ada keterbatasan vaksin tidak boleh sampai pertengahan tahun depan, sehingga kita juga bisa bebas berusaha lagi, anak-anak kita bisa sekolah. Karena kalau mamanya yang ajar biasanya dispensasinya banyak sekali. Dikasih tugas sama gurunya 3 lagu, nyanyinya cuma 1. Kalau sama gurunya pasti tidak bantah. Ini Bapak Mama guru ini sangat luar biasa. Kalau kami yang ajar tidak bisa. 3 lagu dia nyanyi 1 saja minta stop. Ya. Demikian, terima kasih banyak, mohon dukungannya. Semoga